Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pekat TV AJBMS, channel yang akan merangkum banyak ide bisnis yang bisa sobat jadikan referensi informasi untuk menemukan peluang membuka usaha sendiri dengan modal kecil dan banyak inspirasi baru yang bisa menghasilkan cuan besar. Informasi ini sangat cocok untuk pekerja kantoran, pekerja lepas, guru, dan ibu rumah tangga. Oke, kali ini saya akan membahas tentang rangkuman ide bisnis sampingan jualan bolu kukus mini coklat cup untuk pemula versi 1. Pembahasan kita mulai dari persiapan bahan, estimasi modal, cara membuat ketahanan bolu, estimasi keuntungan, strategi penjualan, dan kesimpulan. Oke, bolu kukus mini ini masih banyak yang belum membuat dan masih banyak yang belum mengetahuinya. Jadi pasti sedikit saingan. Jajanan ini sama halnya seperti bolu brownies, tetapi versi mini yang akan bisa menjangkau anak-anak sekolah SD dengan kemasan kecil dan simple. Informasi ini saya ambil dari channelnya YEK, Yan Erli Kurniawan. Sobat bisa cek juga, linknya ada di deskripsi. Oke, kita langsung ke pembahasan persiapan bahan. Oke sobat semua, dalam pembuatan bolu kukus mini ini bahan-bahannya sangat mudah didapatkan. Kita semua bisa membelinya di warung terdekat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan bolu kukus coklat mini ini adalah bahan yang pertama, telur, Nutrijel, terigu, gula, minyak makan, baking powder, air hangat, dan topping tabur pelengkap selera. Oke sobat, inilah bahan yang akan digunakan untuk membuat bolu kukus mini. Kita ke pembahasan selanjutnya. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan estimasi rincian modal yang akan kita keluarkan untuk membuat bolu kukus mini ini. Sekali lagi saya ingatkan, riset estimasi perhitungan ini sobat harus koreksi. Jika ada kekeliruan perhitungan, sobat bisa tuliskan di kolom komentar agar sobat lain yang melihat dan akan memulai bisnis ide jualan ini bisa lebih memahaminya. Oke, lanjut. Untuk referensi harga bahan, saya ambil dari lingkungan atau daerah tempat saya tinggal. Jika ada perbedaan harga di desa ataupun kota sobat, harap dimaklumi. Sobat bisa kalkulasikan lagi sesuai harga di daerah masing-masing. Oke, di dalam video referensi pembuatan bolu kukus mini versi Yan Erli Kurniawan ini, ada 10 bahan dan kebutuhan lainnya yang akan kita asumsikan total modal seluruhnya. Bahan pertama yang digunakan adalah telur 2 butir. Dengan harga 1 telur Rp1.250. Jadi, modal pembelian 2 butir telur adalah Rp2.500. Bahan kedua yang digunakan adalah Nutrijel rasa coklat 1 saset dengan harga Rp3.000. Sobat bisa juga menggunakan Nutrijel rasa lain sesuai selera sobat. Bahan selanjutnya adalah tepung terigu dengan harga 1 kilonya sama dengan Rp8.000 dan di dalam video dipakai sebanyak 5 sendok makan atau setara dengan 40 gram tepung terigu. Jadi dengan 40 gram tepung terigu harganya adalah Rp320 yang didapat dengan perhitungan 40 gram diubah menjadi kilogram. Maka 0,04 kilogram kemudian dikalikan harga 1 kilogram harga tepung terigu. Maka 0,04 dikali harga 1 kilogram tepung terigunya Rp8.000 sama dengan Rp320. Bahan selanjutnya adalah gula pasir. Harga gula pasir 1 kilonya adalah Rp12.500. Di dalam video dipakai sebanyak 3 sendok makan atau setara dengan 45 gram gula pasir. Jadi dengan 45 gram gula pasir harganya adalah Rp563. Yang didapat dari perhitungan 45 gram diubah menjadi kilogram, maka 0,045 kilogram kemudian dikalikan harga 1 kilogram harga gula pasir, maka 0,045 dikali Rp12.500 sama dengan Rp563. Bahan selanjutnya adalah baking powder. Harga baking powder yang ukuran 45 gram per bungkus sama dengan Rp6.000. Di dalam video dipakai hanya 1 sendok teh atau setara dengan 4 gram baking powder. Maka dengan 4 gram itu harganya adalah Rp24 yang didapat dari perhitungan 4 gram yang diubah menjadi kilogram sama dengan 0,004 kilogram. Kemudian dikalikan dengan harga 1 bungkus baking powder. Maka 0,004 dikali Rp6.000 sama dengan Rp24. Bahan selanjutnya adalah minyak makan yang dibutuhkan sebanyak 4 sendok makan atau setara dengan 5
50 gram dan dengan harga 700. Karena di sini harga minyak makan yang biasa saya beli adalah 14.000. Nah, saya dapatkan harga 700. Perhitungannya seperti ini. Pertama saya ubah 50 gram ke kilogram, maka 0,05 dikali 14.000 sama dengan 700 rupiah. Bahan selanjutnya adalah air hangat yang dibutuhkan sebanyak 4 sendok makan yang bisa kita dapatkan secara gratis, tapi sebenarnya tidak gratis. Kita harus masak air. Masak air menggunakan kompor gas, artinya pakai modal, tetapi karena percobaan awal kita anggap gratis. Tetapi kalau usaha ini lancar, sobat harus hitung juga pemakaian gasnya. Bahan selanjutnya adalah wadahnya atau cup puding kecil ukuran 50 ml. Sobat bisa sesuaikan estimasinya lagi di daerah sobat. Jika akan membeli cup pudingnya harus 50 piece dengan harga Rp4.200. Maka satu piece-nya adalah Rp4.200 dibagi 50 cup sama dengan Rp84. Di dalam video untuk satu resep membutuhkan 11 cup, maka modal pembelian 11 cup mini ukuran 50 ml adalah Rp84 dikali 11 cup sama dengan Rp924. Bahan selanjutnya adalah topping. Seperti di dalam video referensi, topping yang digunakan adalah keju. Oke, bahan keju akan saya asumsikan menggunakan keju batangan murah yang bisa kita beli di minimarket dengan berat keju 70 gram dengan harga Rp15.000, dan asumsi harga pemberian topping di setiap bulu kukus mininya adalah Rp90. Oke sobat, ada tambahan modal perjalanan seperti ongkos minyak untuk perjalanan, pembelian bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, minyak bahan bakar untuk motor yang diasumsikan dan dibutuhkan sebanyak 1 liter dengan uang Rp10.000. Oke sobat, total modal bahan untuk satu resep yang akan dipergunakan untuk membuat bolu kukus mini ini adalah Rp18.121 dan modal globalnya adalah Rp75.200. Oke, estimasi modal ini pasti tidak akan sama dengan keadaan sobat di rumah. Pasti berbeda-beda juga harganya. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Oke sobat, pembahasan selanjutnya adalah cara membuat. Langkah-langkahnya sudah saya ringkas agar sobat semua mengerti bagaimana prosesnya. Langkah pertama, kita siapkan bahan seperti telur, nutrijel, gula pasir, baking powder, tepung terigu, dan minyak makan. Langkah kedua, oke sobat, setelah itu kita campurkan seluruh bahan, ambil wadah dan pecahkan kedua telur ke dalam wadah. Berikutnya, masukkan nutrijel rasa coklat, kemudian aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan baking powder 1 sendok makan dan gula pasir 3 sendok makan. Lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah berubah warna seperti ini, kemudian masukkan tepung terigu 5 sendok makan, kemudian aduk sampai tercampur rata. Setelah mengental seperti ini, tambahkan air panas. Di dalam video terbilang 4 sendok, aktualnya 5 sendok air panas. Sobat bisa ikuti dengan 5 sendok agar adonan seperti di dalam video. Setelah air panas dimasukkan, aduk lagi sampai rata dan berbentuk seperti ini. Setelah itu, masukkan minyak makan 4 sendok makan, aduk sampai rata seperti ini. Setelah sudah dianggap rata semua, sediakan gelas cup puding 50 ml-nya dan isi semuanya. Jangan terlalu penuh, cukup seperti ini agar ketika mengembang tidak keluar, tidak beraturan. Setelah diisi semua, kemudian kukus selama 10-15 menit dengan api kompor sedang. Oke sobat, setelah matang akan mengembang seperti ini. Oke, setelah itu pemberian topping keju. Sobat semua bisa menggunakan topping lain yang bisa menarik minat anak-anak untuk membeli. Oke sobat, begitulah cara simpel membuatnya. Kita ke pembahasan selanjutnya. Oke sobat semua, bahan yang digunakan bisa bertahan lama, kecuali telur. Mungkin hanya bisa bertahan selama 2 minggu di suhu ruangan. Namun jika dimasukkan ke dalam kulkas bisa bertahan selama 4 hingga 5 minggu. Oke sobat, jajanan yang sudah dibuat atau homemade ini tidak dapat bertahan lama. Untuk disarankan untuk membuatnya sesuai kebutuhan atau membuat sedikit dahulu agar tidak mubazir apabila tidak laku.
Oke sobat, kita ke pembahasan estimasi keuntungan. Oke, informasi harga jual satu bolu kukus mini ini adalah 2.000. Akan kita cari tahu dulu modal pembuatan satu bolu kukus mini ini. Oke, sudah kita bahas pada poin estimasi modal satu resep. Pembelian bahan yang sudah kita ketahui adalah Rp18.121 dan dalam satu resep ini bisa menghasilkan 11 cup. Maka satu cup harganya adalah Rp18.121 dibagi 11 cup sama dengan Rp1.647. Oke sobat, sepertinya masih sedikit keuntungan kalau kita jual dengan harga 2.000 karena dari hasil hitungan modal kita dalam satu cup adalah 1.647 dan keuntungan satu cupnya adalah harga jual 2.000 dikurang satu cup 1.647 sama dengan Rp353 dan keuntungan satu cup hanya Rp353 saja. Dan kalau bisa jika kita akan jual bolu kukus mini ini keuntungannya harus di atas Rp500. Tapi begini sobat, kita bisa atasi dengan cara mengusahakan agar satu resep bolu kukus mini ini bisa mendapatkan 17 cup. Artinya dalam satu cup kita isi sedikit saja. Nah, coba kita hitung modal satu cup. Jika kita usahakan dalam satu resep bisa mendapatkan 17 cup, maka modal bahan Rp18.121 dibagi 17 cup sama dengan Rp1.066. Oke sobat, jika kita dapat 17 cup dalam satu resep, modal satu piece-nya adalah Rp1.066. Nah, kita juga bisa menjualnya dengan harga 2.000. Maka keuntungannya dalam satu cup adalah 2.000 dikurang Rp1.066 sama dengan Rp934. Maka keuntungan satu cupnya adalah Rp934. Dan dengan keuntungan ini jika memodifikasi menjadi 17 cup sobat, maka keuntungan satu resep dengan pembuatan menjadi 17 cup adalah 17 cup dikali Rp934 sama dengan Rp15.878. Nah, keuntungan satu resep jika membuat menjadi 17 cup adalah Rp15.878. Oke sobat, jika penjualan 17 cup habis dalam satu hari selama 30 hari, maka keuntungan bersih selama 30 hari yang diperoleh adalah Rp15.878 dikali 30 hari sama dengan Rp476.340 dan keuntungan ini adalah selama 1 bulan atau 30 hari. Nah sobat, itu jika habis dalam sehari 17 cup selama 30 hari untuk satu resep. Nah, bagaimana pula jika sobat menerapkan sistem konsinyasi atau titip di warung, sekolah atau kantin sekolah dan menitipkannya di 5 tempat? Artinya ada 5 resep dan ada 85 cup yang habis terjual, maka keuntungan dalam satu hari adalah 85 cup dikali untung 1 cup Rp934 sama dengan Rp79.390 dan jika selalu habis dalam 26 hari karena minggu libur sekolah adalah Rp77.390 dikali 26 hari sama dengan Rp2.064.140. Nah sobat, ini juga sudah mantap untuk bisnis sampingan dengan target penjualan ke anak-anak sekolah dengan cara titip di warung, dan belum lagi target penempatan penjualan di kampung-kampung ataupun taman yang ramai anak-anak. Kita bisa menitipkan dan bisa mengerjakan hal lain lagi. Oke sobat, itulah keuntungan bisnis sampingan jualan bolu kukus mini ini dengan 17 cup dan menitipkannya di 5 tempat warung dengan asumsi keuntungan bersihnya adalah Rp2.064.140. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan strategi penjualan. Nah, banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjual produk makanan yang kita buat agar mendapat untung banyak. Berikut skemanya. Yang pertama, sobat tawarkan ke tetangga, teman dekat, teman sekolah, teman kantor, teman kerja, temannya papa, temannya mama, temannya kakak, temannya adik. Yang kedua, sobat coba jualan di traffic light atau lampu merah dengan menawarkan ke pengemudi mobil dan penumpang mobil yang naik angkutan umum. Yang ketiga, kemudian titip di kantin sekolah, warung, minuman, atau pedagang minuman yang selalu ramai dengan cara bagi hasil. Sistem ini disebut konsinyasi. Untuk bagi hasilnya itu terserah sobat semua. Yang penting sama-sama menguntungkan. Yang keempat, update di status WA, Facebook, dan Instagram. Mudah-mudahan yang melihat postingan
kepingin dan akan membeli. Yang kelima, buka gerai mini di depan rumah atau pinggir jalan dan buat spanduk kecil bertuliskan bolu kukus mini enak dan berbagai macam rasa. Pasti anak-anak kampung banyak membelinya. Yang keenam, bekerja sama dengan GoFood, Gojek online, lalu coba pakai aplikasi GoDesa. Contohnya seperti ini. Yang ketujuh, iklankan dengan FB Ads. Nah, yang begini kita harus belajar lagi. Tetapi kita juga bisa menggunakan jasa iklan dengan target orang-orang di daerah saja. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan kesimpulan. Oke, bisnis sampingan jualan bolu kukus mini ini bisa dilakukan semua orang kecuali anak-anak dan yang tidak membutuhkannya. Nah, intinya buat sebanyak mungkin dan titipkan di warung kantin sekolah. Dasar minimal pembuatan 85 cup untuk dititipkan ke 5 warung sekolah. Agar selama 26 hari mampu menghasilkan Rp2.064.140 per bulan untuk bisnis sampingan. Ingat sobat, kita hidup di dunia, sebagian besar tugas kita adalah menghadapi tantangan apapun itu. Termasuk akan memulai bisnis sampingan jualan bolu kukus mini ini dengan pembuatan secara sederhana tanpa perlu menggunakan mixer. Dan sobat bisa hitung ulang lagi sesuai harga bahan di daerah sobat masing-masing. Oke sobat semua, itulah rangkuman ide bisnis sampingan jualan bolu kukus mini untuk pemula. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam estimasi. Kalian bisa koreksi dengan cara menulis di kolom komentar dan jangan ada kata-kata tidak baik untuk mengkoreksinya. Semoga ini menjadi amal kebaikan untuk saya telah berbagi informasi rangkuman ini dan juga amal jariah kepada sobat yang membagikan informasi ini kepada sobat yang membutuhkan. Sekali lagi, semoga informasi ini bisa membantu. Dan saya harap kalian suka rangkuman ini dengan cara like, agar tidak ketinggalan pembahasan rangkuman bisnis sampingan dan ide jualan lainnya yang sesuai passion sobat. Sobat semua bisa langsung subscribe, agar terus mendapat notifikasi update pembahasan rangkuman ide bisnis sampingan lainnya, yang akan menambah wawasan sobat dan juga pembahasan pertahanan keluarga kita lainnya. Oke, sekian. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Saya Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.